Kesimpulan tergugat nomor perkara 29/PDTWP/2025/PN CBN. Kepada Majelis Hakim yang kami muliakan, kemudian kepada kuasa hukum yang terhormat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Perkenankanlah kami sebagai kuasa hukum klien kami, Tuan Andi, sebagai penggugat, bahwa dari seluruh rangkaian proses hukum acara yang berlaku, setelah acara pembuktian baik pembuktian tertulis maupun pengajuan saksi-saksi di muka sidang pemeriksaan perkara akuo, maka sampai pada tahap akhir yaitu pengajuan kesimpulan atau konklusi yang sangat diharapkan dapat menjadi perhatian dan perkenan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo, guna selanjutnya menjatuhkan putusan sebagaimana mestinya menurut kaidah-kaidah hukum yang berlaku, ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku serta menurut keyakinan yang kuat, maka perkenankanlah dengan ini penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Tentang gugatan, 1. Bahwa penggugat tetap menolak seluruh dalil dan alasan yang dikemukakan oleh tergugat, baik dalam jawaban atau eksepsi maupun dalam duplik yang diajukan tergugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh penggugat. Yang kedua, bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan dan replik dan bukti-bukti yang merupakan satu kesatuan dengan kesimpulan ini. Berikut tentang bukti tergugat. Bukti T1 terkait force major dan kredit bank. Tanggapan penggugat adalah bahwa perjanjian akuo tidak pernah mencantumkan klausul pembiayaan bank sebagai syarat syah perjanjian atau conditional agreement. Dan keterlambatan bank bukan force major karena peristiwa di luar kuasa tergugat, melainkan semata-mata kesulitan pribadi tergugat. Mengenai bukti T2, bukti chat dari tergugat kepada penggugat pada bulan Oktober 2023. Tanggapan penggugat adalah tergugat mendalilkan bahwa dirinya telah menunjukkan iktikat baik melalui komunikasi dan upaya mencari kredit bank, namun isi chat tersebut tidak menunjukkan iktikat baik apapun. Kemudian tentang saksi, saksi penggugat bahwa saksi-saksi yang diajukan penggugat yaitu 1. Saksi Sabrina Aprilia, yang kedua saksi Ina. Bahwa saksi-saksi fakta yang diajukan penggugat merupakan teman penggugat yang memperkenalkan penggugat dengan tergugat dan yang menemani penggugat dalam upayanya melakukan penagihan atas haknya. Saksi Sabrina Aprilia merupakan rekan penggugat yang menemani penggugat pada saat melakukan penagihan kepada tergugat, dan saksi Ina merupakan teman penggugat dan juga kenalan tergugat yang memperkenalkan penggugat dan tergugat. Bahwa adapun keterangan saksi-saksi penggugat adalah sebagai berikut. Saksi Sabrina Aprilia. A. Bahwa saksi Sabrina menerangkan dalam persidangan bahwa ia mengetahui secara langsung adanya perjanjian jual-beli antara penggugat dan tergugat pada tanggal 15 Januari 2023, serta turut hadir pada saat penandatanganan perjanjian. B. Bahwa saksi Sabrina mengatakan bahwa tergugat hanya membayar tahap pertama sebesar 300 juta rupiah dan setelah itu tidak pernah melakukan pelunasan sebagaimana yang dijanjikan. C. Bahwa saksi Sabrina menjelaskan dalam persidangan bahwa ia beberapa kali mendampingi penggugat menagih sisa pembayaran kepada tergugat, namun tergugat selalu beralasan menunggu pencairan kredit bank. Kemudian D. Bahwa saksi Sabrina menerangkan bahwa tergugat tetap menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut meski belum menyelesaikan kewajiban pembayaran. Kemudian saksi Ina, A. Bahwa saksi Ina menyatakan dalam fakta persidangan bahwa ia mengetahui tanah yang dijual adalah benar milik penggugat, sebagaimana ditunjukkan dalam bukti P6 berikut fotokopi SHM. Kemudian B. Bahwa saksi Ina menerangkan bahwa ia pernah melihat langsung penggugat mengirimkan somasi kepada tergugat, namun tergugat tidak memberikan tanggapan yang jelas. C. Bahwa saksi Ina mengatakan bahwa tergugat sendiri pernah mengakui kepadanya bahwa ia belum mampu membayar sisa 700 juta karena kesulitan dana, namun tidak memiliki penundaan secara resmi kepada penggugat. Kemudian D. Bahwa saksi Fahrum menegaskan bahwa keterlambatan tergugat bukan karena keadaan memaksa, tetapi murni karena ketidakmampuan tergugat dalam menyediakan dana. Kemudian saksi-saksi tergugat, bahwa saksi-saksi yang diajukan tergugat yaitu 1. Saksi Ridwan, yang kedua saksi Nurlina.
Bahwa saksi-saksi yang diajukan tergugat merupakan teman kerja tergugat yang bertugas sebagai admin terkait dengan asuransi dan dalam fakta persidangan tidak mengetahui tentang pokok permasalahan. Bahwa adapun keterangan saksi-saksi tergugat adalah sebagai berikut. Saksi Ridwan, A. Bahwa saksi Ridwan mengatakan dalam persidangan bahwa ia hanya mengetahui secara umum bahwa tergugat berencana membeli tanah dari penggugat, namun ia tidak mengetahui isi perjanjian secara detail. B. Bahwa saksi Ridwan menyatakan ia pernah mendengar tergugat mengeluhkan keterlambatan pencairan kredit bank, namun saksi tidak mengetahui secara pasti apakah pengajuan kredit tersebut benar adanya. C. Bahwa saksi Ridwan dalam kesaksiannya tidak dapat menjelaskan bukti tertulis mengenai alasan keterlambatan pembayaran oleh tergugat. Kemudian D. Bahwa saksi Ridwan mengaku tidak mengetahui adanya somasi dari penggugat kepada tergugat. Kemudian selanjutnya saksi Nurlina. A. Bahwa saksi Nurlina mengatakan dalam persidangan bahwa dirinya tidak hadir saat perjanjian dibuat dan tidak mengetahui isi perjanjian selain dari cerita tergugat. B. Bahwa saksi Nurlina mengatakan setahunya tergugat berniat melunasi pembayaran setelah pencairan kredit bank, namun saksi tidak dapat menunjukkan bukti apapun mengenai proses kredit tersebut. C. Bahwa saksi Nurlina tidak mengetahui bahwa jadwal pelunasan dalam perjanjian adalah 15 April 2023 dan tidak mengetahui adanya kelalaian tergugat selama 6 bulan setelahnya. Kemudian D. Bahwa saksi Nurlina tidak mengetahui adanya komunikasi langsung antara penggugat dan tergugat mengenai penagihan kewajiban. Bahwa berdasarkan keterangan saksi di atas telah memperkuat dalil-dalil penggugat dalam gugatan dan sudah sewajarnya gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya. Berikut kesimpulan penggugat. Bahwa penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat mengabulkan tindakan sita jaminan terhadap objek tanah yang menjadi objek sengketa, yaitu sebidang tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, yang merupakan objek perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat. Bahwa sita jaminan tersebut diperlukan agar objek sengketa tidak dialukan, dibebankan, ataupun dijual kepada pihak ketiga oleh tergugat dalam perkara ini selama perkara ini diperiksa dan diputus, sehingga penggugat sebagai pihak yang telah dirugikan mendapatkan jaminan pemulihan haknya atas pelunasan sisa pembayaran dan ganti rugi yang digugat. Setelah melalui rangkaian persidangan jawab-menjawab, pemeriksaan bukti-bukti dan keterangan para saksi, penggugat berkesimpulan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi dan gugatan penggugat telah dapat dibuktikan secara terang-benderang di dalam persidangan, sehingga penggugat tetap pada gugatan dan replik dalam perkara akuo. Oleh karenanya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo berkenan memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. 3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar 800 juta rupiah dan imaterial sebesar 200 juta rupiah kepada penggugat. 5. Menyatakan bahwa apabila tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran dalam waktu 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023 dinyatakan batal demi hukum. 6. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aquo et post. Demikian hormat kami, kuasa hukum penggugat. Terima kasih.